warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadania Purnama, nomor NIM 12392301553. Di sini saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 2D. Di sini saya akan menampilkan video pembahasan tentang distorsi pasar. Pengertian distorsi pasar. Distorsi pasar adalah situasi di mana harga ditentukan oleh apapun kecuali kekuatan penawaran dan permintaan yang tidak terkekang. Berdasarkan definisi tersebut, pasar yang benar-benar bebas sangatlah langka. Dalam pengertian yang lebih praktis, distorsi pasar berarti segala campur tangan yang secara signifikan mempengaruhi harga dan dalam beberapa kasus pengambilan risiko dan alokasi aset. Lalu, pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran, kita sebut sebagai pertemuan antara supply and demand. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan, demand, dan penawaran supply dinamakan equilibrium price, harga keseimbangan. Pasar juga merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar, mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Aktivitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan produsen dan konsumen. Masing-masing dari mereka mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan harga dalam pasar. Bentuk-bentuk distorsi pasar. 1. Rekayasa permintaan dan penawaran. 2. Tadlis penipuan. 3. Tagrir ketidakpastian. Di sini ada 3 rekayasa permintaan dan penawaran. Yang pertama, bayi najasi, yaitu rekayasa permintaan. Kedua, ihtikar, rekayasa penawaran. Ketiga, talaki rukban, rekayasa penawaran. Yang kedua ada tadlis. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak lain yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Yang terakhir ada tagrir. Tagrir berasal dari kata bahasa Arab goror yang berarti akibat, berencana, bahaya, risik, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan dan mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Lalu ada contoh distorsi pasar, yaitu terjadi distorsi pasar seperti diantaranya pedagang menyembunyikan kecacatan barang dagangannya, pedagang memberikan pelayanan yang kurang baik pada pembeli, pedagang melakukan kecurangan seperti mengurangi ukuran timbangan dan lain sebagainya. Lalu ada peranan pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar, yaitu ketika terjadi kegagalan pasar, distorsi pasar, maka pemerintah harus turun tangan memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention kontrol harga. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Dia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen. Yang dimaksud aturan-aturan permainan ekonomi Islam adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat
masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana individu melakukan kegiatan ekonomi. Aturan-aturan ini sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan kekuatan tertinggi, Tuhan, kehidupan sesama manusia, dunia, sesama makhluk, dan tujuan akhir manusia. Lalu ada kekuatan monopoli dan distorsi pasar. Pasar bisa terdistorsi ketika satu perusahaan memegang monopoli atau ketika ada faktor lain yang menghalangi persaingan bebas dan terbuka. Hal ini seringkali menimbulkan masalah bagi konsumen setidaknya dalam jangka panjang dan pesaing mereka. Kurangnya persaingan biasanya berarti lebih sedikit pilihan dan harga lebih tinggi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pasar merupakan tempat bertemunya antara sisi permintaan dan penawaran dari masing-masing pelaku pasar dan berjalan secara alamiah. Interaksi antara supli dan demand didasarkan kepada kerelaan masing-masing pihak dan tidak ada mekanisme saling mendolimi. Mekanisme pasar yang bebas, adil, dan fair dijamin dalam konsep ekonomi Islam. Tidak boleh ada intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Baik pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan iktisad. Tidak boleh ada subordinat, tidak boleh ada jarak antara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pada kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali terjadi gangguan sehingga tidak berjalan dengan semestinya, yang kemudian disebut sebagai kegagalan pasar.